Kegiatan saat ini memang sudah mulai kembali normal. Jadi ada 2 film layar lebar yang akan segera tayang di bioskop. Jadi kami sedang mulai serangkaian kegiatan promosi, launching, premier untuk film Losmen Bubroto dan juga film Rindu Cahaya di Amstel. Yang lain, saya baru saja pulang dari Ambon, dari Pulau Seram, mengikuti kegiatan pelepas liaran satwa di habitat asli, yaitu di Suaka Alam Gunung Sahuai di Seram Barat, mengembalikan kakatua Maluku, burung nuri, dan juga ular piton. Kegiatan bersama Indonesian Wildlife dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal yang lain apa ya? Sedang mempersiapkan pementasan mengenai kehidupan orang rimba di Jambi untuk ditayangkan dalam konferensi lingkungan hidup dunia COP26 di Glasgow, Skotlandia melalui siaran langsung atau live streaming. Sementara sih itu. Kalau pandemi selama 2 tahun ini ada kegiatan baru, yaitu belajar tanaman. Karena lama di rumah, punya banyak waktu ya, dan mulai punya perhatian buat taman gitu. Kok lihat rumput kok botak-botak, kok taman gak sehat gitu ya. Jadi akhirnya mulai senang sama tanaman, terus belajar merawat tanaman, mulai kenal sama tanaman. Dan saya beruntung karena bisa bertemu dengan komunitas yang pencinta tanaman dan suka sama tanaman. Mereka menamakannya komunitas Geng Ijo. Jadi kami tuh suka sharing-sharing bagaimana merawat tanaman alokasia atau philodendron atau apapun gitu. Dan kemudian kita juga belajar untuk paham sama tanaman-tanaman ini. Nama ID-nya apa gitu supaya kita tahu gitu. Jadi bukan ekor naga aja tapi epipremnum gitu misalnya. Hal yang lain juga membuat saya banyak belajar mengenai tanaman. Dan lama-lama jadi cinta dan punya kepedulian terhadap tanaman, bahwa di Indonesia juga punya tanaman-tanaman endemik ya, baik dari Kalimantan maupun dari Papua, yang akhirnya kita sama-sama untuk mencoba menahan diri untuk tidak memiliki tanaman-tanaman yang sebenarnya memang dia habitatnya di hutan supaya tidak merusak ekosistem seperti itu. Dan berikutnya juga kita berusaha mensupport para petani tanaman yang kemarin juga sulit untuk mendapatkan akses berjualan yang tidak online ya. Kalau yang online mungkin mereka mudah untuk jualan tanaman. Jadi kami membantu para petani-petani tanaman juga di berbagai daerah, di pelosok-pelosok. Memang itu sekadar hobi aja sih, tapi kita senang dan menikmati kegiatan itu. Jadi hobi sama tanaman, tapi juga punya banyak ilmu, manfaat, belajar, terus nolong-nolong juga. Jadi senang sekali gitu. Senang banget. Yang paling sederhana adalah ketika melihat tanamannya nggak mati. Karena biasanya datang tuh dalam keadaan bagus, tapi pada saat nggak tahu cara ngerawatnya tiba-tiba jadi sakit, kemudian hampir-hampir nyaris-nyaris mati gitu tuh mulai senewan dan deg-degan. Tapi ketika berhasil merawat, dia sehat lagi, tumbuh daun baru gitu tuh, seneng banget gitu. Yes, berhasil gitu. Dan apa ya, jadi bisa menghargai hal-hal yang mungkin kalau selama ini kita melihatnya adalah sebagai siklus kehidupan biasa gitu. Tapi ketika melihat daun baru, terus kemudian dia unfurling, kebuka, ngelihat motifnya yang berbeda-beda tiap daunnya gitu ya. Terus melihat bentuknya, ada motif-motif daunnya tuh lama-lama jadi ya ampun indah banget ya, bagus sekali ya gitu. Dan menjadi mensyukuri hal-hal yang selama ini kayaknya dicuekin gitu. Terus ternyata itu malah memberikan hal yang lebih baik. Sejak belajar tanaman juga jadi belajar lebih ikhlas. Jadi waktu main tanaman, ketika ada tanaman sakit atau tanaman layu atau patah atau rusak gitu ya, saya tuh yang stres gitu, panik. Aduh gimana nih, kenapa bisa layu? Aduh kenapa patah? Aduh gitu. Terus kata suami saya gini, kalau belajar tanaman ya sebagai makhluk hidup kan kamu harusnya bisa paham ya bahwa dia tanaman hidup, dia bisa sakit, dia memang ada siklusnya, dia ada dormannya, dia akan mati. Dan apa yang kejadian di alam ini kan semuanya memang harus diikhlaskan dan dijalankan prosesnya gitu. Oh iya ya gitu.
Terus akhirnya juga mesti belajar sabar gitu, kayak pengen punya tanaman Monstera variegata yang udah besar, yang udah mature gitu, tapi harganya luar biasa mahal banget kan. Ya udah deh, jadi ngerawat dari yang 2 daun, 3 daun. Jadi menghargai proses, belajar sabar dan menghargai apapun yang kita dapatkan dalam proses itu. Manfaat yang dirasakan secara langsung sih bahwa situasi di rumah jadi lebih sejuk ya, lebih adem, udara rasanya lebih bersih. Ketika sudah punya banyak tanaman di rumah, saya melihat banyak hewan-hewan yang datang gitu, ada burung pipit, burung kutilang gitu. Ada ya reptil sih, ada bunglon gitu ya. Tapi bajing gitu suka muncul-muncul gitu di pohon-pohonan, dan itu membuat saya senang sih, kayak merasa ada di alam gitu. Dan karena waktu masa pandemi kan saya memang betul-betul di rumah aja ya, nggak keluar sama sekali, jadi dan menikmati betul gitu ada kehidupan makhluk lain, hewan-hewan gitu di taman. Saya merasa tanaman-tanaman yang hijau itu memberikan energi yang positif ya buat kami gitu, yang penghuni rumah gitu. Dan saya merasa bahwa memang si bumi kita ini memang perlu dijaga, dirawat gitu. Kalau saya mampunya merawat dari tanaman yang ada di lingkungan rumah, yang ada di rumah, saya berharap itu bisa menyumbang sedikit udara bersih gitu untuk daerah sekitarnya. Saya berusaha menanam tanaman-tanaman yang bisa dimakan sih, sayuran, bumbu-bumbu gitu ya. Tapi kayaknya tangannya kurang cocok tuh, jadi sejauh ini masih merawat tanaman-tanaman daun hias gitu. Saya merasa selain banyak belajar ya, selain yang tadi saya udah jawab gitu di awal, bahwa saya merasa lebih happy, lebih tenang, banyak belajar sabar, ikhlas, menghargai segala kehidupan, betapa cantiknya gitu ya, kekayaan tumbuhan di Indonesia gitu. Tapi ya itu yang paling dirasakan, paling besar adalah merasa rumah tuh lebih adem, lebih sejuk, udaranya lebih bersih, melihat ada satwa-satwa yang datang gitu, burung-burung liar datang gitu, senang saya. Rasanya sih itu yang paling utama. Iya sih, ada keprihatinan ya mengenai masalah ini ya. Saya juga khawatir bahwa kalau memang sampai nanti nggak ada yang mau jadi petani, terus lahan kita yang luas banget di Indonesia ini gimana diolahnya, gimana dimanfaatkannya gitu. Terus kita kalau mau makan nasi, beras, masa harus ngambil dari negara lain gitu ya, padahal kita punya lahan yang luar biasa. Tapi di sisi lain juga memang melihat bahwa generasi muda saat ini kayak tidak diberikan peluang untuk kembali ke alam gitu, untuk menerapkan ilmu-ilmu itu. Mungkin stigma masyarakat juga yang melihat petani itu kayak kalangan bawah gitu, padahal seharusnya mereka adalah ujung tombak dari rantai makanan kita gitu ya. Terus sepertinya memang harus perlu sosialisasi dan kembali disadarkan bahwa ini adalah perlu usaha dari kita semua mengenai hal ini. Tapi sebenarnya saya sempat lihat berita bukan berita justru, cuitan atau Twitter dari salah seorang yang muncul dalam timeline saya di Twitter, bahwa dia adalah sarjana fresh graduate. Karena masa pandemi sulit mencari kerjaan, akhirnya dia pulang kampung dan akhirnya melihat lahan yang tidak terurus ya milik orang tuanya, dia berniat untuk memanfaatkan lahan. Dan kemudian dia mencoba memanfaatkan lahan untuk menjadi petani gitu. Dan dia beberkan tuh betapa sulitnya gitu untuk membuka lahan, mencoba memulai gitu ya, bertani gitu tuh tidak mudah sama sekali. Tapi dia bilang karena dia udah kecebur ya, karena sudah
masuk niat, jadi akhirnya dilanjutkan seperti itu. Dan akhirnya saat dia menceritakan itu sudah berhasil, sudah panen dengan menerapkan ilmu-ilmu yang dia terima pada saat akademisnya, diterapkan pada saat pengelolaan pertanian itu, dan cukup berhasil. Jadi saya merasa harusnya generasi muda yang fresh graduate, yang pintar-pintar ini, yang sudah dikasih ilmu, yang mungkin punya bekal modern, kecanggihan dalam surfing informasi gitu ya, justru harusnya diperlukan untuk membantu para petani-petani kita supaya bisa memajukan hasil pertaniannya, manajemen dari hasil olahannya, bagaimana distribusinya. Karena kan bertani itu bukan cuma urusan nanam padi aja ya menurut saya. Kan dia juga harus tahu merawat, dan setelah itu mau diolah kemana, didistribusikan bagaimana, gimana cara ngejaga harga pangannya gitu kan. Dan saya rasa perlu nih justru support dari para fresh graduate, teman-teman yang lebih pintar-pintar untuk membantu para petani kita. Jadi saya berharap banget bahwa nanti akan ada kepedulian atau tindak lanjut. Dulu kan ada KKN ya yang masih turun ke bawah ngebantuin gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan membantu para petani-petani kita. Apakah petani itu keren? Iya, setuju. Saya merasa petani itu adalah ujung tombak dari rantai makanan kita gitu. Kalau petaninya nggak ada, kalau kesuksesan panennya juga nggak berhasil, itu sangat mempengaruhi kita gitu sebagai yang memakan dari hasil panennya. Jadi saya merasa apa yang sudah diupayakan oleh petani itu dalam merawat tanamannya, menjaga hasil kualitas dari panennya, itu sebenarnya adalah rantai yang paling jauh banget yang sampai akhirnya masuk ke piring kita gitu. Jadi saya merasa mereka adalah salah satu ujung tombak saya. Ada satu cerita ketika saya bermeditasi, guru meditasi saya mengingatkan untuk selalu memberikan doa dan energi positif untuk mereka yang sebenarnya membantu kita dalam kehidupan. Salah satunya adalah petani. Karena tanpa disadari kadang-kadang kita suka asik aja gitu makan, santai gitu ya. Padahal di ujung sana ada petani yang mengupayakan itu semua bisa sampai di piring kita. Jadi Pak Mertade, guru meditasi saya, selalu cerita, kalau ada waktu kirimkan doa dan energi untuk para petani kita supaya dia bisa tetap bekerja, sehat, semangat dalam bekerja sehingga mendapatkan hasil panen yang baik, dan itu juga akan beralih kepada kita. Seperti itu. Jadi petani itu memang keren. Ya, saya merasa petani itu perlu didukung dari berbagai instansi dan beberapa pihak. Edukasi sangat penting. Walaupun saya yakin para petani itu sudah punya kebiasaan atau ilmu-ilmunya dalam mereka bekerja sendiri, tapi dalam situasi saat ini di mana ada teknologi, tentu akan sangat terbantu jika ada edukasi yang bisa diberikan kepada petani untuk bisa memanfaatkan lahannya dengan secara yang mungkin lebih efisien, lebih mudah, lebih banyak hasilnya, dan memberikan keuntungan bagi para petani. Saya berharap sekali Crop Life bisa membantu dan mendukung para petani juga untuk memberikan edukasi serta mungkin membantu hal-hal lain di luar bertanam, di luar bertani. Maksud saya merasa, saya nggak tahu ya, tapi dalam pemikiran saya petani itu juga mungkin perlu dibantu untuk distribusinya, manajemen produksinya seperti apa, bagaimana mereka mengemas hasil panennya. Mungkin ya, saya merasa hal-hal itu juga perlu dibantu dari beberapa pihak yang memang expert di bidangnya. Saya rasa ini perlu bantuan dari berbagai expert untuk membantu para petani supaya bisa lebih produktif dan mereka punya kehidupan atau kompensasi yang setimpal dengan apa yang sudah mereka kerjakan atau jerih payah mereka. Sangat merasa diperlukan teknologi untuk membantu para petani ini ya, karena teknologi adalah salah satu cara alternatif untuk bisa menjaga produktivitas para petani ini dalam jangka yang masih panjang, dalam jangka waktu yang lebih berkesinambungan ya, mungkin seperti itu, yang sustainability-nya bisa lebih panjang.
eh, kita bicara hasil produksi petani kan nggak cuma 1-2 tahun ya, kita berharap bisa ke masa depan lebih panjang untuk generasi-generasi kita, untuk anak saya, cucu-cucu saya gitu. Jadi saya merasa betul bahwa teknologi ini sangat penting, dan teknologi ini saya rasa perlu dibantu dari beberapa pihak untuk bisa mensupport teknologi ini kepada penggunaan, pemanfaatkan teknologi ini dari para petani. Tadi siang ada yang menulis komentar di postingan Instagram saya. Kalau tidak salah kalimatnya adalah, andai saja masyarakat punya kepedulian dalam menjaga ekosistem, kami para petani tentu akan sangat terbantu. Saya jawab, tetap semangat ya Pak. Saya berharap bahwa akan semakin banyak masyarakat yang peduli kepada para petani, juga mensosialisasikan bahwa generasi muda perlu juga terjun ke bidang pertanian ini, mensupport para petani kita, bahwa petani kita keren, bahwa petani kita itu penting, dan mari kita mensupport petani dengan cara yang kita bisa. Semangat untuk para petani.